Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang asuhan keperawatan pada tetanus generalisata. Yang pertama, pengertian tetanus. Tetanus adalah penyakit dengan tanda utama kekakuan otot atau spasme tanpa disertai gangguan kesadaran. Gejala ini bukan disebabkan kuman secara langsung, tetapi sebagai dampak eksotoksin atau tetanoplasmin yang dihasilkan oleh kuman pada sinaps ganglion, sambungan sumsum tulang belakang, sambungan neuron muskular atau neuron muskular junction, dan saraf autonom menurut Smartmon 2010. Epidemiologi. Pada negara berkembang, penyakit tetanus masih merupakan masalah kesehatan publik yang sangat besar. Dilaporkan terdapat 1 juta kasus per tahun di seluruh dunia, dengan angka kejadian 18 per 100.000 penduduk per tahun, serta angka kematian 300.000 sampai 500.000 per tahun. Mortalitas dari penyakit tetanus melebihi 50% di negara berkembang, dengan penyebab kematian terbanyak karena mengalami kegagalan pernapasan akut. Etiologi. Tetanus disebabkan oleh bakteri gram positif, Clostridium tetani. Bakteri ini berspora, dijumpai pada tinja binatang terutama kuda. Juga bisa pada manusia dan juga pada tanah yang terkontaminasi dengan tinja binatang tersebut. Clostridium tetani adalah kuman berbentuk batang, ramping, berukuran 2-5 x 0,4 sampai 0,5 mm yang berspora termasuk golongan gram positif dan hidupnya anaerob. Patofisiologi. Tetanus disebabkan oleh toksin kuman Clostridium tetani yang masuk melalui luka tusuk, gigitan binatang, luka bakar, luka operasi yang tidak dirawat dan tidak dibersihkan dengan baik, karis gigi, pemotongan tali pusat yang tidak steril, dan penjahitan luka robek yang tidak steril, yang lebih berisiko bagi orang-orang yang belum terimunisasi. Toksin kuman Clostridium tetani berbentuk spora. Bentuk spora dalam suasana anaerob dapat berubah menjadi kuman vegetatif yang menghasilkan eksotoksin. Toksin ini menjalar intrakasonal sampai ganglin atau simpul saraf dan menyebabkan hilangnya keseimbangan tonus otot sehingga terjadi kekuatan otot kekakuan otot baik lokal maupun menyeluruh. Bila toksin banyak, selain otot bergaris, otot polos dan saraf otot juga berpengaruh. Selanjutnya WOC dari tetanus generalisata yang kita pakai dan sudah ditampilkan. Selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi tetanus generalisata ada 4, tetanus lokal, tetanus general, tetanus sefalik, dan tetanus neonatorum. Tetanus lokal biasanya ditandai dengan otot terasa sakit, lalu timbul rigiditas dan spasme pada bagian proksimal luar. Tetanus sefalik, varian tetanus lokal yang jarang terjadi, masa inkubasi 1-2 hari, terjadi sesudah otitis media atau luka kepala dan muka. Tetanus general, yang merupakan bentuk paling sering, spasme otot, kaku kuduk, nyeri tenggorokan, kesulitan membuka mulut, rahang terkunci atau trismus, disfagia. Tetanus neonatorum, biasanya terjadi dalam bentuk general dan fatal apabila tidak ditangani. Terjadi pada anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak imunisasi secara adekuat, rigiditas, sulit menelan ASI, iritabilitas, dan spasme. Klasifikasi beratnya tetanus. Derajat 1, ringan, trismus atau kekuatan otot mengunyah. Ringan sampai sedang, spasitas general, tanpa gangguan pernapasan, tanpa spasme, sedikit atau tanpa disfagia. Derajat 2, sedang, trismus sedang, rigiditas yang nampak jelas, spasme singkat ringan sampai sedang, gangguan pernapasan sedang, respirasi lebih dari sama dengan 30 kali per menit, disfagia ringan. Derajat 3, berat, trismus berat, spastisitas generalisata, spasme refleks berkepanjangan, respirasi lebih dari sama dengan 40 kali per menit, serangan apnea, disfagia berat, takikardia lebih dari sama dengan 120. Derajat 4, sangat berat. Derajat 3 dengan otomik berat, melibatkan sistem kardiovaskuler. Hipotensia berat dan takikardia terjadi perselingan dengan hipotensi dan brakikardia. Salah satunya dapat menetap.
Manifestasi klinis. Periode inkubasi atau rentang waktu antara trauma dengan gejala pertama rata-rata 7-10 hari dengan rentang 1-60 hari. Onset atau rentang waktu dan antara gejala pertama dengan spasme pertama bervariasi antara 1-7 hari. Minggu pertama, rigiditas spasme otot. Gangguan otonomik biasanya dimulai beberapa hari setelah spasme dan bertahan sampai 1-2 minggu, tetapi kekakuan tetap bertahan lama. Pemulihan biasanya memerlukan waktu 4 minggu. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, pasien tetanus umumnya tanda vital normal, kecuali jika sudah terjadi gangguan sistem saraf otonom. Demam tidak selalu ada pada pasien tetanus. Pemeriksaan fisik yang terutama untuk tetanus adalah penemuan salah satu tanda klinis, yakni trismus atau trisus, sardonicus atau spasme otot yang nyeri. Trismus adalah kekakuan pada daerah rahang dan leher yang menyebabkan pasien sulit membuka mulut. Pemeriksaan penunjang. EKG intral CT memanjang karena segmen ST, bentuk takikardi vertikular. Pada tetanus, kadar serum 5-6 mg per AL atau 1,2-1,5 mol per liter atau lebih rendah kadar fosfat dalam serum meningkat. Sinar X tulang nampak peningkatan density fotoronsen pada jaringan subkutan atau basas ganglia otak menunjukkan klasifikasi. Penata laksanaan. Terapi farmakologi. Terapi farmakologi tetanus meliputi pemberian antitoksin, antibiotik, antipilepsi, dan terapi lain yang mengurangi gejala yang ditimbulkan oleh toksin. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi pasien tetanus adalah dengan melakukan eksplorasi dan debridement secara menyeluruh pada luka yang dicurigai sebagai post-dentry. Selanjutnya ada komplikasi, ada hipertensi, kelelahan, asfiksia, aspirasi pneumonia, fraktur dan robekan otot. Di sini sudah ada laporan kasus dengan identitas klien Nyonya D, umur 62 tahun, tempat tanggal lahir Badung 1 Januari 1959, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, suku Bali, pendidikan SMP dengan diagnosa medis tetanus generalisata. Alamatnya di Mengui. Selain ada identitas pasien, ada juga identitas penanggung jawab. Selanjutnya ada riwayat kesehatan. Saat ini keluhan utama, keluarga mengatakan terdapat luka pada telapak kaki kiri karena tertusuk paku berkarat 1 minggu yang lalu dan mengalami berkeringat berlebih, demam, jantung berdebar, susah bernafas, dan adanya batuk disertai dahak. Riwayat kesehatan dahulu. Penyakit yang pernah dialami, ia mengatakan memiliki riwayat hipertensi. Riwayat perawatan, DX mengatakan tidak ada riwayat perawatan. Riwayat operasi juga tidak ada riwayat operasi. Riwayat pengobatan mengatakan tidak ada riwayat pengobatan. Untuk kecelakaan yang pernah dialami, tidak pernah mengalami kecelakaan, dan riwayat alergi tidak pernah ada alergi. Selanjutnya ada pemeriksaan primary survey airway, ada jalan napas, terdapat sekret, breathing, respirasi 24 kali per menit dan tidak dapat retraksi dinding dada, circulation, tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, dan disability kesadaran somnolen dengan GCS A3, verbal 3 dan motorik 2. Expose, terdapat luka pada telapak kaki kiri. Selanjutnya ada riwayat psikologi dan spiritual. Riwayat psikologinya, tempat tinggal, PX mengatakan tinggal di lingkungan yang kurang nyaman. Lingkungan rumah, PX mengatakan lingkungan kurang bersih. Hubungan anggota keluarga, hubungan dengan keluarga baik. Pengasuh anak, tidak memiliki pengasuh anak. Selanjutnya riwayat spiritual, support system, PX mengatakan keluarga yang selalu memberi semangat. Kegiatan keagamaan, pasien tetap melaksanakan persembahyangan. Selanjutnya pola fungsi kesehatan. Pemeriksaan dan persepsi terhadap kesehatan. PX mengatakan kurang paham dengan penyakitnya. Pola nutrisi atau metabolik, keluarga mengatakan makan dan minum dalam keadaan kurang baik.
Pola eliminasi, keluarga mengatakan BAB terdapat kesulitan dan BAK tidak lancar, warna urin kemerahan. Selanjutnya ada pola aktivitas dan latihan, kemampuan merawat diri, mandi atau minum, mandi toileting, berpakaian, mobilisasi di tempat tidur, berpindah, ambulasi room, nilainya 2, yaitu pasien dengan melakukan aktivitas dibantu oleh orang lain. Selanjutnya ada oksigenasi. Pasien mengatakan terkadang merasa sesak napas, pola tidur dan istirahat. Keluarga mengatakan ada perubahan pola tidur yakni 4-5 jam. Pola kognitif perseptual. Pasien dan keluarga mengatakan tidak paham dengan penyakitnya. Pola persepsi diri. Pasien mengatakan yakin akan sembuh, klien tampak percaya diri. Pola seksual dan reproduksi. Pasien berjenis kelamin perempuan, sudah menikah dan sudah menopause. Pola peran hubungan. Pasien berperan sebagai ibu rumah tangga, mampu menjalani hubungan baik antar anggota keluarga. Pola manajemen coping stres. Keluarga mengatakan pasien terkadang bercerita kepada anggota keluarganya. Pola keyakinan nilai. PS beragama Hindu dan meyakini nilai-nilai dianutnya. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik, keadaan umum, kesadaran, somnolen dengan GCS E3, verbal 3 dan motorik 2. Penilaian dihubungkan dengan usia, sesuai usia, ekspresi wajah pucat, meringis, kebersihan secara umum, pasien tampak bersih, tanda-tanda vital, tekanan darah 130/80, suhu 37,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit dan respirasi 24 kali per menit. Selanjutnya ada pemeriksaan head to toe, kulit, integumen, kulit sawo matang, tampak luka dan ruam, palpasi, teraba, kasar dan terdapat benjolan pada kulit, kepala dan rambut, inspeksi rambut berwarna putih, tidak ada luka pada area kepala, palpasi tidak ada benjolan pada kepala, sedangkan kuku, inspeksi kuku berwarna kemerahan muda dan tidak ada sianosis. Mata penglihatan, mata simetris kiri dan kanan, reaksi pupil lambat, dan palpasi tidak dirasakan nyeri di area mata. Hidung atau penciuman. Penciuman kurang baik, terdapat sekret, tidak ada lesi dan simetris. Selanjutnya palpasi, tidak ada nyeri tikan di area sekitar hidung, telinga atau pendengaran, inspeksi telinga simetris, kanan dan kiri tidak ada serumen, tidak ada lesi dan pendengaran menurun. Palpasi, tidak ada nyeri di area telinga. Selanjutnya ada mulut dan gigi. Inspeksi keadaan mulut tampak simetris, mukosa bibir tampak kering, tidak ada sariawan, gigi tidak lengkap, terdapat karis, tidak ada lesi dan udem. Palpasi, tidak ada nyeri di area mulut dan tidak teraba benjolan di mulut. Leher, inspeksi simetris, tampak kaku, kesulitan menelan makanan, tidak terdapat lesi dan tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Palpasi, tidak teraba adanya benjolan. Sedangkan dada, inspeksi simetris, tidak ada lesi, tidak terdapat retraksi dada. Palpasi, fremitus, paru kanan kiri sama, tidak ada nyeri tekan. Auskultasi, terdapat suara napas tambahan. Jantung, inspeksi, tidak ada pembengkakan pada jantung. Palpasi, tidak teraba pembengkakan atau benjolan, tidak ada nyeri tekan. Auskultasi, frekuensi 90x2 per menit dan tidak ada bunyi tambahan. Abdomen, inspeksi, bentuk simetris, tidak ada lesi, tidak ada bekas operasi dan warna kulit sama. Auskultasi, bising usus normal 5-34 kali per menit. Palpasi, tidak ada nyeri tekan atau masa tidak ada bekas operasi dan terasa kaku. Perkusi timpani. Genitalia, inspeksi pasien berjenis kelamin perempuan, tidak tampak luka pada area genitalia, ekstremitas atas dan bawah. Inspeksi kedua tangan dan kaki, tampak kaku. Tampak kaku, simetris kiri dan kanan, terdapat lesi pada telapak kaki kiri. Palpasi, terdapat nyeri tekan pada ekstremitas bagian bawah, teraba akral klien hangat. Selanjutnya ada pengkajian dan data fokus. Sistem respiratori. PX tanpa sesak napas dengan respirasi 24 kali per menit. Tidak terdapat retraksi dada, terdengar suara napas tambahan karena terdapat peningkatan produksi sekret di saluran pernapasan.
Sistem kardiovaskuler. Tidak ada suara tambahan, frekuensi 92 kali per menit, tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit. Sistem gastrointestinal, pencernaan terganggu, tidak terdapat mual dan muntah. Sistem urinaria, BAK tidak lancar, warna kemerahan. Sistem muskuloskeletal, mengalami penurunan otot, tidak terdapat fraktur, terdapat luka di bagian telapak kaki kiri. Sistem neurologi, tampak terlihat kehilangan kesadaran, reaksi pupil lambat. Kemudian analisa data. Dari data fokus, data subjektifnya yaitu keluarga mengatakan terdapat luka pada telapak kaki kiri karena tertusuk paku berkarat 1 minggu yang lalu dan mengalami berkeringat berlebihan, serta demam dan jantung berdebar. Untuk data objektifnya, tampak luka pada telapak kaki kiri, pasien tampak berkeringat, takikardi, tekanan darah 130/80 mmHg, untuk nadi 80 kali per menit dan suhunya 37,5 derajat Celcius. Untuk etiologinya sudah seperti pada gambar di slide, dan problem yang didapat yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Untuk analisa data yang kedua, untuk pengkajian subjektifnya, keluarga mengatakan pasien batuk disertai dahak yang susah dikeluarkan dan susah bernafas. Untuk data objektifnya, tampak lendir putih, kental dan irama nafas tidak teratur. Untuk respirasinya 24 kali per menit. Dan etiologinya seperti yang ditampilkan pada slide, dan problem yang didapat yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Diagnosa keperawatan. Prioritas masalah keperawatan berdasarkan yang mengancam jiwa ABCDE. Untuk diagnosa yang pertama yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan kesadaran menurun yang ditandai dengan takikardi. Untuk diagnosa yang kedua, ketidakefektifan bersihan jalan napas berhubungan dengan peningkatan sekret di dalam rongga mulut ditandai dengan adanya suara tambahan. Rencana tindakan keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama, NOK yang didapat yaitu tissue perfusion cerebral. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan kesadaran dalam rentang yang diharapkan, dengan kriteria hasil menunjukkan sensori motorik kranial yang utuh, tingkat kesadaran membaik, dan tidak ada gerakan involunter. Untuk NIC-nya intracranial pressure atau ICP. Monitoring. Yang pertama, monitoring tekanan intrakranial dan respon neurologi terhadap aktivitas. Yang kedua, catat respon pasien terhadap stimulasi. Yang ketiga, berikan informasi kepada keluarga. Dan yang keempat, kolaborasikan pemberian antibiotik. Untuk rasionalnya, yang pertama untuk mengetahui tekanan dan respon neurologi pasien. Yang kedua, untuk mengetahui respon klien. Yang ketiga, untuk memberikan informasi kepada keluarga klien. Dan yang keempat, untuk mempercepat proses penyembuhan. Untuk diagnosa yang kedua, NOK yang didapat airway patensi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan ketidakefektifan bersihan jalan napas dapat teratasi dengan kriteria hasil bunyi nafas bersih, mampu mendemonstrasikan batuk efektif, dan dapat menyatakan strategi untuk menurunkan kekentalan sekret. Untuk NIC yang didapat, airway management. Yang pertama, monitoring respirasi dan status O2. Yang kedua, auskultasi suara napas dan catat adanya suara tambahan. Yang ketiga, ajarkan batuk efektif. Dan yang keempat, kolaborasikan dengan dokter untuk pemberian bronkodilator jika perlu. Untuk rasionalnya, yang pertama, untuk mengetahui respirasi dan status O2 klien. Yang kedua, untuk mengetahui adanya suara napas tambahan. Dan yang ketiga, untuk membersihkan sekresi saluran napas. Dan yang keempat, untuk mempercepat proses penyembuhan. Kemudian, implementasi asuhan keperawatan. Dari diagnosa pertama, dapat dilakukan tindakan yang pertama, monitoring tekanan intrakranial dan respon neurologi terhadap aktivitas. Untuk respon evaluasi formatifnya, dengan data subjeknya, pasien mengatakan sering berkeringat berlebih. Untuk data objektifnya, pasien nampak berkeringat. Untuk tindakan yang kedua, mencatat respon pasien terhadap stimulasi. Responnya, data subjektifnya, pasien mengatakan bersedia. Data objektifnya, pasien tampak menerima respon stimulasi. Untuk tindakan yang ketiga, memberikan informasi kepada keluarga. Untuk responnya,
Data subjeknya keluarga mengatakan bersedia. Untuk data objektifnya keluarga nampak mengerti. Untuk tindakan yang keempat, berkolaborasikan pemberian antibiotik. Dengan respon data subjektifnya pasien mengatakan bersedia, untuk data objektifnya obat telah diberikan. Untuk diagnosa yang kedua, yang pertama dilakukan tindakan monitoring respirasi dan status O2. Dengan evaluasi formatifnya, data subjektifnya pasien mengatakan bersedia diukur tanda vitalnya. Data objektifnya tekanan darah 130 kali 80 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Untuk suhunya 37,5 derajat Celcius. Tindakan yang kedua, mengauskultasi suara napas dan catat adanya suara tambahan. Dengan evaluasi formatifnya, dengan data subjektifnya pasien mengatakan sesak napas, batuk disertai dahak. Untuk data objektifnya pasien tampak batuk dan sulit mengeluarkan sekret. Untuk tindakan yang ketiga, mengajarkan batuk efektif. Data subjektifnya pasien mengatakan bersedia melakukan. Data objektifnya pasien tampak masih susah dalam melakukan batuk efektif. Untuk tindakan yang ketiga, berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian bronkodilator jika diperlukan. Untuk data subjektifnya, pasien mengatakan bersedia. Untuk data objektifnya, pasien tampak masih sakit. Kemudian evaluasi sumatif. Dari diagnosa pertama, didapatkan evaluasi sumatif. Data subjektifnya, pasien mengatakan masih berkeringat lebih, jantung berdebar-debar. Untuk data objektifnya, luka pasien tampak kemerahan. Untuk data asesmennya, masalah belum teratasi. Dan untuk data plannya, lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang kedua, evaluasi sumatifnya didapatkan data subjektif, pasien mengatakan masih batuk dan sulit bernafas. Untuk data objektifnya, pasien masih nampak batuk dan sulit mengeluarkan sekret. Untuk data asesmennya, masalah belum teratasi. Dan untuk data plannya, lanjutkan intervensi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya aturkan Parmesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.